oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua, nikmat thalabatul ilm, nikmat belajar ilmu agama yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan yang dijanjikan. Dan kita pun tak lupa untuk memohon kepada Allah semoga Allah berkenan untuk memberikan kita bimbingannya dalam majelis ini, agar kita bisa melewati majelis ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Dan kita mohon semoga majelis ini memberikan kebaikan untuk kita, kebaikan yang banyak, kebaikan di dunia maupun kebaikan di negeri akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, dan kita menggunakan syarah dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, masih berkaitan dengan firman Allah dalam surat Yunus yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam surah Yunus pada ayat ke-18. Sebuah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala satu kondisi orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka telah mengetahui yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mencegah dari kemudaratan. Mereka mengetahui. Oleh karena itu, sebagaimana para ulama menjelaskan, tidak ada penduduk neraka yang mengingkari posisinya di neraka. Tidak ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari hukuman yang Allah berikan kepada dirinya. Karena setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengetahui, sebab mereka mendapatkan hukuman tersebut, sebab mereka mendapatkan hukuman tersebut. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya tanpa ada kesalahan. Tidak mungkin Allah Jalla Jalaluhu menempatkan hambanya di tempat yang hina kecuali mereka telah mengetahui kenapa
mereka berada di tempat tersebut dan mereka telah mengetahui kebenaran dan kebatilan. Bahkan mereka telah mengetahui tauhid dan syirik. Mereka telah mengetahui, dan ini yang dijelaskan oleh para ahli ilmu. Tidak ada hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya kecuali hamba tersebut memang merasa pantas untuk diberikan hukuman. Karena jika seseorang tidak mengetahui, setelah dia menuntut ilmu, jika seseorang tidak mengetahui ada ilmu yang luput dan dia sebagai penuntut ilmu, ada ilmu yang luput dari dirinya, kemudian dari ilmu yang luput tersebut dia melakukan tindakan kesalahan, ucapan kekeliruan, maka para ulama mengatakan jika kondisinya demikian, maka dia mendapatkan rukhsah, keringanan untuk diberikan ampunan berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang tidak tercatatnya sebagai sebuah perbuatan dosa jika perbuatan dosa dilakukan oleh anak Adam karena sebab jahil ataupun tidak tahu, maka perbuatan tersebut tidak termasuk bagian dari perbuatan yang dicatat dalam perbuatan dosa. Kemudian para ulama memberikan penjelasan jahil yang dimaksud ilmunya belum sampai, dia sedang dalam proses menuntut ilmu, tapi ilmu yang membuat dia jatuh dalam kejahilan tersebut, ilmu yang belum masuk dalam pelajarannya, sehingga diri dimaafkan dengan sebab kejahilannya. Adapun jahil tanpa menuntut ilmu, kejahilan yang ada pada diri seseorang tanpa menuntut ilmu agama, tanpa belajar ilmu agama, maka para ulama kita memberikan penjelasan ini termasuk bab lalai. Ini termasuk bab lalai atas kewajiban menuntut ilmu, dan dia terkena dosa tidak menuntut ilmu. Dia terkena dosa tidak menuntut ilmu, sehingga para ulama mengatakan kejahilannya berpotensi untuk tidak mendapatkan rukhsah ataupun keringanan, karena kejahilannya disebabkan karena dia tidak menuntut ilmu agama. Kejahilannya karena dia tidak mau menuntut ilmu agama atau tidak menuntut ilmu agama. Dan demikian seterusnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, pelaku bid'ah, pelaku maksiat
atau siapapun dari hamba Allah yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak merasa terzalimi. Mereka tidak merasa dizalimi oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Mereka tidak merasa terzalimi, tidak merasa dizalimi dengan keputusan Allah tersebut, dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga menerangkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra pada ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan mani tajam, dan siapa saja di antara manusia menjalani hidupnya di atas petunjuk mani tajam, fa innama yahtadi li nafsihi, maka Allah mengatakan sesungguhnya dia berada di atas petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Mani tajam, fa innama yahtadi li nafsihi. Ketika seorang menjalani pola hidupnya, pola hidup hidayah, setiap manusia telah dapat hidayah. Setiap manusia telah mendapatkan hidayah. Kita tidak bisa mengingkari, setiap kita telah mendapatkan hidayah. Tidak ada manusia yang bisa mengingkari ini, baik hidayah bayan, baik bayan itu dari keterangan ahlul ilmu atau dari bisikan siapa? Makhluk halus. Bisikan siapa ya? Bisikan malaikat di sini. Ada nggak bisikan? Ada. Secara konkret ada. Setiap kita ada dorongan suruh berbuat kebaikan, dan secara nas juga Nabi suruhkan. Di dalam diri manusia ada dua bisikan. Lamatain, ada dua bisikan. Bisikan dari malaikat dan bisikan dari syaitan. Maka jika bisikan dari malaikat yang diikuti, maka dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia akan menguntungkan dirinya sendiri. Allah Ta'ala menegaskan juga secara nas dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Balad kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 10, fahadainahu an-najdain.
Siapa yang dikasih hidayah sama Allah? Siapa jemaah? Siapa yang Allah kasih petunjuk? Semua hambanya, semuanya dikasih petunjuk. Petunjuk apa? Jalan kebaikan dan keburukan. Semuanya telah mendapatkan petunjuk ini, sehingga manusia tidak bisa mengelak atas petunjuk yang telah Allah berikan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, "Man ihtada", dan siapa saja yang berjalan di atas petunjuk tersebut, siapa saja yang berjalan di atas petunjuk, perjalanan hidupnya mengikuti petunjuk, perjalanan hidupnya mengikuti petunjuk. Setiap kita telah dapat petunjuk, setiap manusia telah dapat petunjuk, termasuk orang-orang yang akan masuk neraka. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan siapa yang memilih jalan kesesatan, dia akan dua pilihan dalam hidup kita. Dalam hidup kita setiap detik kita disuruh memilih. Dari detik demi detik disuruh untuk memilih apakah jalan petunjuk yang akan kita ikuti atau hawa nafsu kita. Detik demi detik ada pilihan. Siapa yang akan kita ikuti? Jika kita mengikuti wahyu, maka tandanya bagaimana? Salah satu tanda apa yang bisa dideteksi jika wahyu yang kita ikuti apa tandanya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Jadi jawab. Salah satu wahyu yang kita ikuti tandanya Bapak Nopo? Beribadah. Yang lain, salah satu jika jalan hidup yang kita pilih adalah wahyu, salah satu buktinya apa? Pilihan itu berat. Pilihan itu berat. Tentu punya masalah deh. Skenario petunjuk wahyu di mana deh? Memaafkan. Sahih, tegur sama. Hawa nafsu itu nilainya boleh. Kasih pelajaran dengan cuekin dulu 2 minggu lah ya. Cuekin dulu, masa ditanya, masa ditanya. Mana yang ringan? Yang mana ringan? Yang pertama gitu. Didiamin untuk ringan. Untuk bisa menegur, menyapa, bicara, ya sama pengertian luar biasa. Apalagi terbukti Rio bersalah. Salah satu bukti kita mengikuti wahyu, maka itu tidak diterima oleh hawa kita. Karena hawa kita, hawa nafsu kita, kata Allah apa? La ammaratun bisu, la ammaratun bisu, inna nafsa la ammaratun bisu. Justru kalau antum tanya yang sini, maka dia akan pilih yang buruk, dan itu jauh lebih ringan. Antum bangun jam 2, apa harus mulai? Siapa yang mau diikuti Bang? Wahyu atau hawa? Mana yang mau dihentikan?
sahih. Kalau jam setengah 2 nanti jam 2 tidur lagi. Dan begitu setiap detik hidup kita ada pilihan. Apakah wahyu yang akan diikuti atau hawa kita? Seperti itu jemaah. Antum bawa uang dari rumah untuk masukin kotak amal di masjid. Pilihannya ada uang yang merah dan uang biru. Kira-kira mana yang lebih ringan deh? Biru tentu kan itu lagi begitu jalan. Begitu. Ya. Cara mendeteksi mengikuti wahyu itu sakit. Berat diterima oleh hawa. Sebagaimana dialog Ibrahim dengan kaumnya. Ya, nanti kita akan masuk ke situ lagi, gimana sudah ditegakkan hujah oleh Nabi Ibrahim, terbukti mereka salah karena menyembah berhala, dan mereka pun mengakui berhalanya bahwa tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan atau menolak mudarat. Mereka akui itu. Makanya saya ulang-ulang pembahasannya. Tidak ada orang musyrikin yang menyembah selain Allah kecuali mereka tahu yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mencegah mudarat sampai hari kiamat. Mereka tahu, cuma hawa. Pernah nggak kita terbukti bersalah di rumah sama istri atau sama anak? Kita cari cara untuk apa? Untuk jadi benar tidak? Gimana Pak Endang? Kumaha itu? Sahih atau benar? Kita punya salah sama anak karena kita bapak. Gimana caranya kita tidak salah? Putar padahal sudah terbukti kita salah. Sudah jelas-jelas kita keliru. Ya. Kemudian jamaah ya, kita lanjut ya. Wa man dhalla fa inna ma yudhillu 'alaiha. Dan siapa yang berjalan di atas apa? Kesesatan, mengikuti hawa. Maka dia telah merugikan siapa? Dirinya sendiri. Tidak ada yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Ya. Kemudian Allah pastikan tidak ada seorang yang memikul dosa orang lain. Dan penutup ayatnya, Allah tidak akan pernah mengadab siapapun. Tidak mungkin akan ada yang diadab sama Allah siapapun sampai Allah memutus Rasul. Maka semua yang ada di neraka, putusan itu telah sampai pada mereka, siapapun itu. Makanya tidak ada yang di neraka yang komplain, karena mereka semua menyadari kenapa mereka ada di neraka. Seperti misal salah satu yang menyebabkan manusia di neraka yang Allah firmankan, surah Al-Muddathir pada ayat ke-41, pada ayat ke-40
jannatin yatasaalun. Para penghuni surga itu saling bertanya tentang para penghuni neraka. Anil mujrimin, kenapa mereka itu? Ayat 41. Anil mujrimin, ma salakakum fi saqar. Kenapa antum ada di sini? Ya. Apa yang menyebabkan antum ada di sini? Apa jawab mereka? Allah sentimen nama Ani. Begitu? Itu jawaban mereka. Allah sentimen nama Ani hanya dimasukin ke neraka. Itu jawabannya. Allah pilih-pilih. Jawabannya apa? Menisbatkan neraka kepada siapa? Pada ayat berikutnya, mereka nisbatkan neraka kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Mereka tidak meninggal. Kata mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa tuh ada di situ? Mereka jawab, iya, wajar ada di sini. Karena pantas ada di sini. Dulu anak orang yang tidak mengerjakan salat, karena tidak mengerjakan salat, karena tidak mendirikan salat, karena tidak perhatikan bagaimana salat itu dikerjakan. Para ulama masuk di antaranya fawailul lil musallin, orang yang tidak memperhatikan salat, tidak diperhatikan waktunya, tempatnya, pakaiannya, konsentrasinya, dan seterusnya. Kenapa antum ada di sini? Mereka jawab, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya. Jamaah, salah satu bukti yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada penduduk neraka yang merasa dirugikan, dizalimi oleh keputusannya Allah. Antum di neraka, tidak ada yang merasa dizalimi. Sama seperti misalnya di hari ini jamaah, kalau kita semua mau jujur, kalau kita semua mau jujur dari hati kita yang paling dalam, kemaksiatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan, yang besar ataupun yang kecil, itu kita tidak bisa menyalahkan siapa? Allah. Tidak bisa disalahkan Allah, karena Allah sudah berikan kita kemampuan untuk bisa menghindari dari itu semua. Pun kalaupun perbuatan itu sudah dilakukan, kita sampai jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah pun telah memberikan solusinya boleh. Wasabi'u ila maghfiratin, itu solusi. Jangan ditunda. Kalau ditunda nanti jadi karakter, jadi futur. Kalau udah futur jadi drop. Dosa itu tobatnya jangan ditunda. Kalau dia ditunda, pertama jadi dosa. Kenapa? Perbuatan maksiat itu dosa. Menunda taubat juga dosa. Kenapa? Kenapa menunda taubat dosa? Karena perintahnya untuk segera bertobat. Maka wasabi'u, cepat wa'abbi'is sayyi'ata al-hasanata, cepat, langsung, tidak pakai jeda, tidak pakai ada jam, langsung. Sayang Allah sama kita, cepat, langsung, cepat.
tidak usah diundang, langsung. Setiap manusia sehebat apapun menjaga dirinya dari dosa dan maksiat, pasti akan jatuh dalam dosa. Dan ketika sudah jatuh, ingat pesan Allah, arahannya gimana? Cepat. Resikonya apa kalau tidak cepat-cepat? Kita belum bicara ayat dan hadis. Resikonya apa? Kalau tidak, ini kita belum bicara ayat dan hadis. Resikonya apa? Ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, dan kita tidak bersegera untuk bertobat, apa resikonya? Dosa berikutnya. Sahih? Contoh, Pak, antum udah sarapan, saya naik sama antum sudah sarapan, antum belum sarapan, antum bilang udah, bisa nggak? Terus saya bohong ya, terus sarapan udah, langsung masuk iman, astagfirullah, padahal karena belum sarapan, saya bilang astagfirullah, afwan, saat belum sarapan, nanti belum sarapan, masalah kan? Tidak masalah. Manusia berdosa itu tidak masalah. Yang masalah dosa nggak mengaku dosa. Itu kata para ulama. Manusia memang diciptakannya fatwa, mengulang-ulang kesalahan. Itu tidak masalah. Selama karakternya juga mengulang-ulang taubat. Dan bunyi ayatnya, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka, cinta kepada orang yang sering bertobat. Maka ketika dibilang, Bapak bilang astagfirullah, Afan karena sebenarnya belum sarapan. Yuk sarapan baru ya salah. Misalnya. Tapi kalau beliau tidak bersegera untuk bertobat, memohon ampun, masuk dosa berikutnya. Dosa berikutnya apa? Saya bilang ini, sarapannya di mana, Pak? Nah dulu. Dosa pertama pada di mana? Sudah sarapan. Dosa kedua pada sarapannya di mana? Di mulut. Saya kan, padahal belum sarapan. Ini dia sebutin depan murid bubur ayam. Dosa kedua, kalau segera bertobat, kalau segera untuk minta maaf pada Allah dan mengklarifikasi saya salah, dimaafkan, istighfar. Tidak segera bertobat, ditanya lagi sama saya, aku pakai apa aja makanya tadi ya salah. Dosa keberapa? Dosa keberapa? 3. Itu efek penunda tobat. Oke, terbukti itu efek penunda tobat akan menghasilkan dosa berikutnya, sehingga sulit untuk apa? Tobat. Kenapa sulit untuk bertobat? Pertama, tidak bersegera. Yang kedua, membiasakan dosa. Ada satu yang membuat orang sulit bertobat apa? Karena titik hitamnya sudah banyak. Coba anda melihat, coba aku rasain. Satu titik hitam aja, satu dosa aja. Gimana efeknya setelah sholat? Ada efeknya? Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah hilang apa ya? Tidak ada khusyuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Rabb, gak dapet tuh. Imam lagi baca Maliki Yaumiddin, gak dapet tuh. Gak dapet apa? Khusyuknya gak ada. Langsung begitu sholat Allahu Akbar, langsung kemana-mana. Gak dapet khusyuk. Itu baru satu dosa pandangan yang tidak segera untuk istighfar. Baca Quran biasanya satu hari sekali baca bisa 1 juz. Ini baru 1 halaman sudah sadaqallahul adzim. Baru 1 halaman. Biasanya sekali baca bisa 1 juz sekali buka. Bukan sekali buka 1 juz, bukan proses sekali buka Quran, bacanya langsung 1 juz. Ini belum 1 juz, baru 1 muka sudah apa Pak Haji? Sudah ngantuk. Ini efek dari apa? Dosa. Efek dari dosa. Kata Imam Hasan bin Basri,
Allah berikan efek di dosa itu di hati. Yang dilemahkan apa? Hati. Ketika orang berdosa, serangannya kepada hati. Kalau hati ini udah diserang, orang nggak bisa ngapain lagi. Nggak bisa, cuma jadi penonton orang beramal soleh. Kalau udah diserang hati, walaupun kita ada di tempat kebaikan, cuma bisa jadi penonton orang melakukan kebaikan. Yang diserang adalah sumber kekuatan, itu hati. Sudah diserang. Karena memang ketika orang berdosa, serangannya ke situ. Dan Nabi mengatakan satu dosa akan berakibat satu apa? Titik hitam. Di mana? Jidat, tangan, kaki, perut, tulang. Kalau dibersihkan, bersih. Kapan bersihnya? Di hadis ini kapan bersihnya? Gimana? Besok? Minggu depan? Langsung. Maka sufi bersih. Bisa berjalan normal lagi, walaupun terasa lebih berat ibadahnya. Bisa berjalan normal. Tapi kalau ini ditunda, karena jadi tahun depan, selama 1 tahun melakukan dosa yang sama, titiknya bukan satu. Titiknya menjadi apa? Titik. Begitu tahun depan, dia tidak bisa tahu. Kenapa tidak bisa tahu? Karena dia bilang, oh akan tobatnya nanti aja tahun depan ini. Insya Allah akan tahun depan tobat. Tidak bisa. Tobat harus sekarang juga. Karena titik itu akan bertambah. Tambah. Satu titik saja. Ibadah kita berantakan. Gimana hati kita isinya? Titik itu. Gimana ibadah kita? Hatinya isinya titik itu yang sudah menumpuk. Ini petunjuk syariat. Tidak ada orang bertakwa yang tidak bersalah. Orang bertakwa bersalah. Cuma perbedaannya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka cepat untuk apa? Untuk ingat Allah, cepat untuk bertobat. Karena mereka takut isi hatinya akan ditempel jadi kita. Itu yang paling ditakutkan oleh orang bertakwa. Ketika mereka berdosa, kemudian dia tidak menyegerakan titik, hatinya akan diberikan titik. Kalau sudah dikasih titik, ya salam. Nanti akan antum semua merasakan gimana ibadah itu tidak berkualitas. Bisa dikerjakan, tapi kualitasnya tidak ada. Kualitasnya berkurang. Masih bisa dikerjakan, tapi kualitasnya jauh dari sebelum-sebelumnya. Dan seterusnya. Jelas ya, yang kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi orang-orang kafir, seperti dialog yang terjadi antara siapa? Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Sudah tegak hujan. Kalau mereka mau mengikuti petunjuk, selamat mereka. Selamat. Tapi jika hawa nafsu yang akan diikuti, maka terjadilah kebinasaan untuk mereka. Mereka justru tidak menerima atau gengsi untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Gengsi. Mereka gunakan kekuatan mereka dan mereka katakan qalu harriquhu. Mereka katakan bakar dia. Bakar. Dan kemudian satu perkataan lagi yang seharusnya mereka sadar, mereka sendiri yang mengatakan apa? Wansuru alihatakum. Tolong Tuhan minta tolong. Tuhannya apa? Disuruh untuk ditolong. Tuhan memohon pertolongan. In kuntum fa'ilin. Ini jauh lebih menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Seperti pembahasan di awal, menunjukkan kejahilan yang luar biasa. Makanya dikatakan oleh para ulama dalam sisi ilmu ya,
orang kafir itu kejahilan yang melebihi kejahilan binatang. Karena mereka tahu Tuhan mereka tidak punya kemudaratan, dan juga mereka tahu akibat dari bertahan itu mereka akan memasuki neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Mereka tahu, ya, mereka tahu. Bahkan seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ketika mereka sudah tahu itu, sebagian mereka sudah, kalau itu kita harus jadikan orang-orang yang beriman itu teman kita di neraka. Untuk lihat dalam surat Al-Baqarah pada ayat 109, wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Lihat, hasad penyakit yang sangat luar biasa, merusak. Hasad itu benar-benar merusak. Hasad mereka, hasad kepada siapa? Orang yang beriman. Salah satu penyakit yang harus diangkat dari jiwa kita adalah hasad. Dan salah satu sebab orang masuk surga, orang yang dijamin masuk surga, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, akan masuk seorang calon penghuni surga. Sebabnya apa? Di hatinya tidak ada hasad, sedikit pun tidak ada hasad di hati. Insyaallah. Ini harus diperjuangkan, membersihkan hati dari hasad. Akan masuk sebentar lagi salah seorang calon penghuni surga, masuk masjid mana? Boleh? Masjid Nabawi. Masuk, mukanya masih basah, habis wudu, kelihatan sendalnya di atas sini. Sebagai riwayat menyebutkan ini seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Syuaib, sendalnya pada sini. Sebagian kita lihat riwayatnya disebutkan masih basah. Setiap salat. Besok datang lagi akan masuk seorang calon penghuni surga. Dia lagi, besok dia lagi. Sikapnya dicari tahu apa sebabnya. Sebabnya apa? Hatinya tidak ada hasad. Hatinya tidak ada hasad. Itu perjuangan sekuat tenaga. Dan orang kafir hasad sama siapa? Orang beriman. Makanya antum harus lebih percaya sama Allah. Hati-hati ketika berdekatan dengan mereka. Mereka punya visi dan misi. Mereka punya visi dan misi. Mengeluarkan kita dari Islam, tidak perlu kita mengucapkan saya keluar dari Islam, tidak perlu. Kan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin, apa Pak artinya? Man tasyabbaha biqaumin bahwa mereka akan giring kita untuk menjalani hidup ini kayak mereka. Ketakutan kita akan digiring seperti ketakutan mereka. Ketakutnya mereka takut seputar dunia ini. Orang beriman seharusnya dipikirin dari mana besok mati bisa gak diucapin la ilaha illallah. Hari ini ada di kepala kita semua yang akan kita tinggalkan. Sahihnya yang ada di kepala kita nih hari ini dominannya sama seperti yang ada di kepala mereka. Apa yang akan ditinggalkan? Apa yang akan kita tinggalkan? Semua yang berkaitan dengan itu. Dan apa yang ada di kepala para sahabat? Apa yang akan datang? Abu Hurairah nangis. Kenapa nangis? Belum bayar kontrakan, belum punya rumah, belum punya mobil. Kenapa Abu Hurairah nangis? Waktu yang Allah kasih sedikit, sedangkan perjalanannya panjang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.